nanti saya serahkan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Erni ya. Sudah bisa dimulai Kak Erni. Terima kasih, selamat beribadah dan selamat untuk memberkati. Shalom Yahweh. Ya. Baik, mari kita memulaikan ibadah kita, dan sebelumnya saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat berterima kasih atas segala kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, di mana sepanjang hari ini penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kami, sehingga sampai malam hari ini Tuhan kami boleh mengadakan ibadah kami walaupun hanya lewat online. Semua itu karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan ampuni setiap dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, supaya jangan jadi hambatan setiap permohonan kami di hadapan-Mu. Ini kami saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan campur tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, kita angkat lagu pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup. Saya harap semua saudara-saudara, saudara-saudari untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup, 3 ya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Engkaulah nyalaku. Jiwaku tenang bersamamu, dengan naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Baik, kita angkat lagu pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. 3 ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku riak, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupi hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menilai hidupku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan hidupku.
Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghidupi hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memimpin hidupku. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada Bapak atau saudara yang membacakan atau membawa firman Tuhan, kami persilakan. Ya, Bu Susi, selamat malam. Kak Susi, itu suaranya nggak kedengaran loh, Kak. Masih belum kedengaran, Kak. Mohon maaf. Suaranya belum kedengaran. Aduh. Mungkin belum dibukanya volumenya itu, Bang. Ya coba kasih volume, Kak. Belum, suaranya belum. Halo, Shalom. Nah, baru Kak, baru. Ya, mantap. Ya, sudah dengar suara saya? Sudah, Kak. Oke. Minta maaf sebelumnya tadi ada gangguan jaringan di sini, biasa hujan. Siap, Kak. Tidak jadi masalah. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih yang indah yang Tuhan berikan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Biarlah Tuhan memberikan hamba hikmat untuk hamba boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua yang mendengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Mariana Susi, asal dari Kalimantan, dan saya lulusan STT Bina Musik. Penting sinyalnya. Ya.
Halo. Ya Kak, lanjut Kak. Oke. Terima kasih buat waktu yang pengurus berikan kepada saya, dan malam hari ini saya benar-benar minta maaf karena dari tadi sebenarnya di jam 8 pas saya sudah join, tetapi mungkin karena ini salah, jadi saya masuk dan Tuhan dari beberapa detik kemudian Tuhan bisa memberikan jaringan yang baik bagi kita semua. Oke, langsung saja. Malam hari ini saya akan berbicara tentang penghalang relasi yang sehat. Ada di dalam firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Bahkan Nabi Yesaya juga mengatakan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong saya dan saudara di dalam kesusahan. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih penghalang dan apa sih penghalang relasi yang sehat dengan Allah itu. Mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9, ayat 1 sampai yang ketiga. Jika saudara-saudari sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua, dan saudara-saudari bisa menyimak di dalam Alkitab atau di dalam laptop saudara dengan baik. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan dikatakan adalah kita yang berbahagia membaca, melakukan firman Tuhan setiap hari, dan terpujilah Allah yang memiliki firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita sudah membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya yang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Bahkan Tuhan juga tidak akan pernah terlambat untuk mendengar setiap seruan saya dan saudara. Dan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana sih relasi yang baik saya dan saudara, dan relasi saya dengan saudara dan Tuhan. Apakah saudara pernah melihat permainan yang menguji sepasang kekasih atau dua orang sahabat yang dimana, dan apakah sepasang kekasih itu mengetahui apa hobi pasangannya dan apa makanan kesukaan pasangannya? Saya yakin dan percaya saya dan saudara mengetahui apa makanan kesukaan pasangan saya dan saudara. Amin. Saya juga percaya saya dan saudara mengetahui apa sih minuman favorit sahabat saya dan saudara. Mungkin saya dan saudara di tempat ini memiliki sahabat atau memiliki teman dekat. Mungkin kita mengetahui apa yang menjadi kesukaan mereka. Tetapi satu hal di dalam hidup saya dan saudara yang menjadi pertanyaan bagi kita semua malam hari ini, bagaimanakah hubungan saya dan saudara dengan Tuhan? Apakah kita mengetahui kesukaannya Tuhan? Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya dan saudara. Bukan hanya malam hari ini saya berbicara tentang hal ini, tetapi saya juga menegaskan kepada pemuda remaja yang saya layani di tempat ini, bahwa kita itu harus mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi kesukaan Tuhan di dalam pribadinya kita. Kalau terkadang manusia memikirkan bahwa ada sesuatu hal yang menjadi komitmen dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu ketika mereka di dalam keberhasilan mereka, mereka hanya memikirkan bahwa mereka berjuang mati-matian, mereka yang bekerja sendiri. Mereka lupa akan satu hal. Di dalam kesuksesan mereka itu ada Tuhan di dalamnya. Mereka tidak menyadari bahwa
Tuhan bersama-sama dengan mereka. Demikian juga ketika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, banyak nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel menduduki tanah Kanaan itu atas seizinnya Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak dalam hidup mereka, maka mereka tidak akan pernah menginjak tanah Kanaan. Demikian juga dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara. Saat ini mari kita renungkan pertanyaan ini, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Apakah saya dan saudara mengetahui kesukaan Tuhan untuk memiliki relasi yang sehat dengan Tuhan? Maka kita harus menghindari, ada beberapa hal yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu kita harus menghindari kejahatan dan dosa. Di ayat yang kedua, Yesaya 52 ayat yang 59 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nabi Yesaya mengatakan bahwa yang menjadi pemisah antara saya dengan Tuhan adalah segala kejahatan saya. Kejahatan apa yang dimaksudkan Tuhan malam hari ini dalam hidup saya dan saudara? Kita melihat yang sekarang ini lagi viral, Ferdy Sambo. Saya yakin percaya, saudara-saudari melihat yang sedang viral di media sosial, di TikTok, di Facebook, dimanapun. Kita melihat kejahatan apa sih yang dilakukan Sambo? Kejahatan apa sih yang telah diperbuat oleh seorang yang memiliki pangkat lebih besar daripada kepolisian. Kita melihat Ferdy Sambo adalah orang Kristen yang dibunuh, semua adalah orang Kristen, pengacara orang Kristen. Tetapi apa yang menjadi sehingga mereka bisa melakukan hal demikian? Mereka tidak mengetahui apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan suka kalau mereka menjadi abdi negara. Ya, Tuhan menyukai hal itu karena di bawah pemimpinan abdi negara itu adalah Tuhan yang menjadi kepala. Yang satu hal yang kita lihat di dalam kehidupan Ferdy Sambo ketika dia melakukan kejahatan, ketika di dalam ilmu hukum, ketika orang melakukan kejahatan, artinya mereka juga harus dihukum. Dihukum pidana yang artinya adalah mereka harus menerima balasan apa yang mereka perbuat. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kamu menabur kebaikan maka kamu akan menuai kebaikan, tapi jika kamu menabur kejahatan maka kamu akan menuai kejahatan. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Nabi Yesaya menegaskan kepada saya dan saudara bahwa yang menjadi pemisah antara saya dan saudara dengan Allah yaitu segala kejahatan kita, kejahatan yang ada di dalam pribadi saya dan saudara. Seringkali kita melakukan yang namanya kejahatan. Mungkin kita tidak membunuh, tetapi kita membunuh secara pikiran. Saya percaya malam hari ini yang ada di dalam Zoom tidak melakukan yang namanya kejahatan, baik itu di dalam pikiran, baik itu di dalam tindakan, baik di dalam apapun. Saya dan saudara adalah miliknya Tuhan. Saya dan saudara adalah hambanya Allah untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan firman Tuhan yang sudah Allah percayakan bagi saya dan saudara. Amin. Dan malam hari ini juga Yesaya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri ketika saya dan saudara berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia selalu mendengar setiap apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan di dalam hati saya dan saudara. Kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menebus segala dosa kita di atas kayu salib, maka kita percaya akan karya anugerah Tuhan yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Sebenarnya relasi kita dengan Tuhan sudah dimulai membaik ketika Allah sudah menebus dosa saya dan saudara di atas kayu salib.
Tetapi relasi itu akan kembali rusak ketika saya dan saudara atau orang percaya melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Sebenarnya Tuhan sudah mengatakan ketika Dia sudah mati di kayu salib, hubungan saya dengan Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan sudah membaik. Tetapi relasi itu akan dirusak kembali karena kecerobohan manusia, karena keegoisan manusia, sehingga manusia rentan dan menjauh daripada Allah. Dan manusia melakukan apa yang tidak pernah dikehendaki Allah di dalam kehidupannya. Itu karena kenapa? Karena mereka mungkin belum percaya dengan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Saya dan saudara sudah percaya Tuhan, saya dan saudara sudah mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Malam hari ini mari kita menjauhi kejahatan dan dosa. Mari kita menjauhi hal-hal yang berbau kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena kita dipanggil itu untuk melakukan suatu kebenaran, untuk melanjutkan pemberitaan Injil yang telah Tuhan nubuatkan bagi para murid atau para rasul. Dan sehingga Tuhan menganggap kita bukan lagi anak, tetapi kita adalah sahabatnya Allah. Karena Allah sudah memberikan kuasa kepada saya dan saudara untuk menyampaikan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan yang kedua, yang harus kita hindari supaya kita memiliki relasi yang baik dengan Allah, kita harus menghindari tangan yang cemar. Yesaya 59 ayat 3a mengatakan, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Yang artinya adalah Tuhan Yesus pernah mengatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan yang utuh. Dan pada akhirnya dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Itu di dalam Markus 9 ayat 43. Yang artinya adalah kita harus menjaga tangan dan seluruh tubuh kita agar tidak tercemar melakukan dosa. Yesaya mengingatkan kita untuk kita tidak melakukan hal yang cemar, untuk kita mempergunakan tangan kita untuk melakukan segala kebaikan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Yesus tidak sedang mengajarkan secara literal kita harus memotong tangan kita saat tangan kita berbuat cemar, tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa dosa harus dipotong dan dibuang dengan tuntas. Tangan cemar yang artinya adalah ketika kita memiliki tangan yang bagus, itu artinya dosa kita sudah dibuang, dosa kita sudah tuntas, dilunas, dibayar oleh Yesus di kayu salib. Dan yang terakhir, saya tidak akan lama-lama karena waktunya sudah lewat. Yang terakhir, kita harus menghindari mulut yang berdusta dan curang. Di ayat 59 ayat 3b mengatakan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Yakobus mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ingat, Yakobus mengatakan bahwa ketika orang bisa menguasai seluruh tubuhnya adalah orang yang sempurna, orang yang bisa mengendalikan seluruh yang ada di dalam diri masing-masing. Jadi, mari malam hari ini, mulut adalah anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan. Betul, mulut adalah anggota tubuh yang sangat sulit dikendalikan. Ketika kita, ibu-ibu, berkumpul dengan ibu-ibu, satu kata bisa menyebar kemana-mana. Betul ya ibu-ibu? Seluruh dusta adalah dosa di mata Tuhan. Begitu juga dengan kecurangan. Ingat, jangan pernah melakukan kecurangan karena Tuhan melihat hati saya dan saudara. Ketika saya dan saudara melakukan kecurangan, maka ada hal yang Tuhan peringatkan kepada saya dan saudara. Maka malam hari ini, mari kita harus mengendalikan mulut agar setiap perkataan yang keluar dari dalamnya dapat
menjadi berkat dan dapat memuliakan Tuhan dalam kerjaannya. Jadi kita harus mengendalikan mulut. Kita berkatakan sesuatu yang baik. Yang keluar dari mulut kita itu boleh membangun, boleh memberkati orang lain, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Itu saja firman Tuhan pada malam hari ini. Banyak kesalahan, saya minta maaf, dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Untuk Tuhan mengingatkan kami, supaya kami mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami menghindari kejahatan dan dosa, tangan yang cemar dan mulut yang dusta ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar terus kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan malam hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya kembalikan kepada pembawa acara. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu atau saudari yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan malam ini kita boleh diberkati dimanapun kita berada saat ini. Baik, kita akhiri ibadah kita. Sebelum saya serahkan kepada ibu untuk membawakan doa penutup, kita angkatlah ke puji yang berkata, saat ku tak melihat jalanmu. 3 ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kami kembalikan kepada Ibu untuk membawakan kita di doa penutup. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, malam hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Mari angkat tangannya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada ketua.